Rahayu, Rahayu, misteri lintang kemukus di langit Jawa dan fakta ramalan Joyoboyo. Sedulur-sedulurku, kosakata lintang kemukus atau komet atau bisa juga bintang berekor sempat dipopulerkan sastrawan besar Ahmad Tohari dalam triloginya, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantero Biang Lala. Ilustrasi ramalan Prabu Joyoboyo terkait lintang kemukus yang diartikan sebagai komet adalah wujud lintang kemukus ikut dawa ngalu-alu ono sisih wetan. Artinya wujud lintang kemukus itu sangat panjang ada di sisi timur. Meski dalam waktu astronomisnya posisi lintang kemukus bergerak tak hanya terlihat di arah timur, namun kalimat ngalu-alu ono sisi wetan dapat diinterpretasikan bahwa kemungkinan penampakan komet yang dilihat Prabu Joyoboyo pada saat itu berada di waktu pagi hari menjelang fajar, karena kemunculan lintang kemukus senja hari dominan akan terlihat di barat. Mitos lintang kemukus dalam mitologi sebagian masyarakat Jawa dianggap sebagai pembawa tanda bagi kejadian di masa datang, sebagai pertanda akan datangnya bencana besar, huru-hara, dan zaman yang penuh malapetaka. Namun menurut Dr. Purwadi M. Hum dalam bukunya Keraton Pajang terbitan Panji Pustaka tahun 2008, tidak semua kemunculan lintang kemukus itu bertanda buruk, tergantung arah mana munculnya. Lalu mengenai miskonsepsi Aristoteles, komet sebagai benda langit yang membawa pertanda akan datangnya bencana adalah miskonsepsi Aristoteles era filsafat kuno. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Aristoteles banyak melahirkan karya di zamannya tentang berbagai pengetahuan fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap sebagai tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat pada kala itu. Lalu bagaimana dengan ramalan Prabu Joyoboyo terkait lintang kemukus dengan bencana? Disinilah letak perbedaannya antara ramalan Prabu Joyoboyo dengan Aristoteles. Dalam kalimat Serat Jongko Joyoboyo bagian terakhir justru mengacu pada perubahan zaman ke arah positif. Kemunculan lintang kemukus menurut Prabu Joyoboyo adalah awal kehidupan baru yang lebih baik. Akan ada yang memperbaiki keadaan zaman, ditandai dengan munculnya lintang kemukus. Bait ramalan Joyoboyo tentang penampakan lintang kemukus mengacu pada munculnya Satrio Piningit, bukan bencana. Bait 159, selet-selete yen besok ngancik tutuping taun, sinukalan dewa wolu ngasto manggalaning ratu, bakalono dewa ngejawantah, apa ngawak manungso apa surya podo Bathara Kresna, awatak Baladewa agegaman Trisula Weda, jinejer wolak-walik ing jaman, wong nyilih mbalekake, wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia berpara seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa pemerhati hubungan lintang kemukus dengan bencana selalu mengaitkan kemunculannya dengan ramalan Joyoboyo? Di mana letak kalimat yang menyebutkan lintang kemukus merupakan tanda akan munculnya bencana alam dan huru-hara sosial? Memang benar, Serat Jongko Joyoboyo sangat sering menyebut bencana dalam berbagai aspek. Namun apakah ada kalimat yang terkait kemunculan lintang kemukus? Mungkin kemunculan lintang kemukus sebagai pertanda bencana berdasarkan dari tulisan Raden Mas Ngabehi Tikno Pranoto dan Raden Mardu Suwiknyo dalam sejarah Kutha Solo,
Keraton Solo Bengawan Solo Gunung Lawu, halaman 35 hingga 36. Pada tulisan tersebut dipaparkan mengenai makna kemunculan komet menurut tradisi Jawa berdasarkan arahnya. Lalu terlepas dari tulisan Raden Mas Ngabehi Tikno Pranoto dan Raden Martusuwiknyo dalam sejarah Kutha Solo, di kalangan awam sendiri umumnya telah terjadi salah kaprah interpretasi benda langit. Wujud lintang kemukus Prabu Jayabaya sering disalah-artikan. Planet terang seperti Venus atau bintang Sirius, penampakan meteor dan bahkan satelit ISS yang dengan mudah terlihat di bumi saat mengorbit juga sering disebut lintang kemukus oleh awam. Jelas ini kekeliruan. Gambaran lintang kemukus dalam ramalan Prabu Jayabaya sejatinya adalah komet yang diilustrasikan untuk konteks visibilitas mata telanjang manusia, bukan komet sebagai objek teleskopis. Artinya, lintang kemukus yang dimaksud adalah penampakan komet yang benar-benar terpampang nyata oleh mata, bukan lewat alat bantu optik. Penampakannya sanggup membuat heboh penduduk yang menyaksikan karena ukuran yang terang dan panjang ekor yang menakjubkan, bukan komet yang dilihat oleh kalangan terbatas lewat alat bantu seperti teleskop atau binokuler. Karena setiap tahun setidaknya ada kurang lebih 100 hingga 300 komet muncul mendekati matahari, namun tak semua bisa dilihat oleh awam, apalagi oleh sejumlah besar penduduk bumi. Contoh penampakan lintang kemukus dalam sejarah kontemporer yang dikaitkan dengan mitologi sebagian masyarakat Jawa adalah seperti penampakan komet Ikeaseki pada tahun 1965 yang hampir sebesar bulan dengan ekornya membentang di langit malam. Kemudian penampakan ini oleh masyarakat dikaitkan dengan peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965 atau Gestapo, Gerakan September Kelabu. Lalu bagaimana dengan komet Halley yang pernah saya lihat di masa kecil pada bulan Februari 1986? Apakah ada peristiwa bencana pasca munculnya lintang kemukus ini? Lalu pertanyaan kembali, adakah kemunculan lintang kemukus sebelum terjadi tsunami Aceh 2004 atau tsunami Pangandaran dan gempa bumi Jogja pada 2006? Bagaimana dengan letusan dahsyat Gunung Api Krakatau pada Agustus 1883 atau letusan Gunung Merapi pada 2010? Apakah terkait penampakan lintang kemukus? Sedulur-sedulurku, untuk memberikan informasi yang seimbang tanpa berat sebelah, monggo sesarangan sedulur-sedulurku bisa meninggalkan jejak-jejak diskusi di kolom komentar. Matur sembah nuwun telah menyimak wacana singkat kali ini. Saya akhiri, mugi rahayu, saku dumadi.